Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Salsabila Nifatus Solihah, dengan NIM E97219090 untuk memaparkan presentasi yang saya buat guna memenuhi tugas penilaian pada mata kuliah Tarekat Mu'tabarah 2 yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid, MA, dengan tema Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah merupakan salah satu jenis tarekat muktabar yang berkembang di Indonesia, yang menjadi pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Tarekat ini mulai menyebar ke Indonesia pada akhir abad ke-18. Samaniyah dinamai dari nama pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman. Beliau ini adalah musafir ilmu, di mana beliau mempelajari banyak tarekat-tarekat, di antaranya adalah tarekat Khalwatiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, dan juga tarekat Syaziliyah. Nah, tarekat Samaniyah ini adalah metode dan interpretasi dari tarekat-tarekat yang dipelajari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, yaitu tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Syaziliyah. Tarekat ini berhasil membentuk jaringan yang sangat luas dan mempunyai pengaruh besar di kawasan utara Afrika, yaitu dari Maroko sampai ke Mesir. Salah satu negara Afrika yang banyak memiliki pengikut dari tarekat Samaniyah ini adalah Sudan. Khalifah dari tarekat Samaniyah yang berasal dari Nusantara hanya 4 orang, yakni Abdul Al-Samad Al-Palembani. Beliau sebagai pengarang sejumlah kitab penting dalam berbahasa Melayu. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Kalimantani. Beliau ini mendapat ijazah khalifah langsung dari Syekh Saman ketika Syekh Saman mengajar di Madinah. Ijazah itu yang membuat Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Kalimantani berhak mengajarkan ilmu tasawuf. Kemudian Abdul Wahab Bugis dan Abdurrahman Misri dari Betawi. Keempat murid dari Syekh Saman ini membawa aspek baik bagi tarekat Samaniyah di Nusantara. Kemudian konsep ajaran tarekat Samaniyah atau amaliyah-amaliyahnya. Yang pertama adalah zikir Samaniyah. Dalam tarekat Samaniyah, sebagaimana disebutkan oleh pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Madani, adalah dalam kitabnya Al-Nufahat Al-Ilahiyat yang dikutip oleh muridnya, yaitu Syekh Abdul Al-Samad Al-Palembani, yang mengajarkan 7 macam zikir sesuai dengan 7 tingkatan jiwa yang dicapai oleh manusia, yakni yang pertama, nafsu al-amarah. Bentuk zikirnya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu nafs al-lawamah, dengan bentuk zikirnya Allah, Allah, Allah. Dan yang ketiga al-mulhamah, bentuk zikirnya hu, hu, hu. Kemudian yang keempat al-mutmainnah, bentuk zikirnya hak, hak, hak. Yang kelima al-radiyah, bentuk zikirnya hai, 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 kurang lebih seperti itu. Dan keenam al-mardiyah, bentuk zikirnya qayyum, qayyum, qayyum. Disusul yang ketujuh yaitu al-kamilah, bentuk zikirnya qahar, qahar, qahar. Kemudian tawasul dalam menakib Syekh Saman, susunan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, pada akhir catatan kitab Al-Tawassulat Al-Samaniyah Al-Musammad Jaliyah Al-Qurab wa Munila Al-Arab. Munculnya ajaran tawasul kepada Syekh Saman dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa Al-Saman adalah wali Allah.
Dalam hikayat Syekh Muhammad Saman, ia disebut Khatam al-Wilayah al-Khossah al-Muhammadiyah dan martabatnya disamakan atau disejajarkan dengan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Tujuan dari tawasul adalah meminta keselamatan atau ingin hajatnya dikabulkan melalui perantara Syekh Saman. Berkat kewaliannya itulah jamaah tarekat Samaniyah percaya, meyakini bahwa dengan meminta perantara Syekh Saman, Allah memudahkan dan mengabulkannya. Kemudian ritual rotib Saman. Ritual ini memiliki prosedur dan tatanan khusus yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta para tokoh pendiri tarekat. Kemudian yang kedua, membaca zikir La ilaha illallah dengan 6 versi yang berbeda dalam 2 nada suara dan tempo. Dari 6 variasi itu, 3 pertama dibacakan pada posisi duduk, yang dikenal dengan rotib duduk. Sisanya dibaca dengan berdiri, yang dikenal dengan rotib berdiri, dengan ketukan kaki dan goyangan badan ke sana dan kemari. Ketiga, membaca zikir ketujuh, yakni membaca kurang lebih seperti ini, ahum, 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 disertai dengan menari dalam lingkaran dan diakhiri dengan membaca ahi, ahi, ahi. Keempat, yaitu membaca zikir terakhir yang berbunyi am-ah, am-ah, am-ah setiap 4 bagian roti. Nah, setiap 4 bagian roti terdiri dari satu kumpulan jenis zikir berbeda dan dinyanyikan dalam nada suara dan tempo yang berbeda pula, dengan dihiasi bacaan qasidah dan nasyid yang dinyanyikan oleh pemimpin atau mursyid tarekat Samaniyah yang diikuti para jamaahnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.